Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat di lab season 10. Ya, sebelumnya di sini saya ada di modul server.py dan di sini ada client.py. Nah, di kedua modul ini mereka berada di satu folder yang sama, yaitu lab season 10. Nah, di sini ada import socket. Nah, import modul socket ini bawaan dari Python yang dimana untuk mengkoneksikan jaringan terhadap TCP atau IP klien dengan server. Di sini ada threading. Threading ini untuk apa? Untuk membuka program secara bersamaan gitu. Seperti kayak kita buka program server, lalu kita sebelahnya buka klien satu. Nah, itu secara barengan itu dia akan klien akan masuk server dan server akan menjawab gitu, seperti itu. Nah, di sini ada fungsi broadcast. Fungsi broadcast ini ya untuk membuat seperti grup ya. Kegunaan server dan klien di sini itu membuat chat room. Nah, broadcast ini untuk membuat grupnya gitu. Nah, lalu di sini ada fungsi handle client yang dimana dia akan ada parameter client socket, client address ya kan. Di sini ada client socket dengan maksimal ininya 1 kilobyte dengan di sini ada decode yang merubah bytes menjadi string. Lalu di sini ada client dengan masuk ke soket keberapa, lalu di sini ada namanya. Di sini dia akan mencetak terhubung klien dengan address gitu kan, klien addressnya sudah terhubung misalnya. Nah, di sini dia akan ngeprint info klien address masuk sebagai namanya pengguna akan terserah dia mau ngasih nama apa. Lalu di sini ada broadcast memberikan info terhadap grup-grupnya gitu kan, bahwa klien ini sudah bergabung nih ke dalam broadcast yang sudah mereka buat gitu kan. Di sini ada while true ya. Di sini jika message tersebut melebihi kapasitas batas maksimum 1 kilobyte-nya, dia akan berhenti pesannya. Lalu di sini ada full message, yaitu full message ini dia akan memberikan nama sama pesannya gitu. Di atasnya nama terus tuh pesannya apa gitu. Dia akan kedetek atau terbaca. Nah, di sini ada print full message ya. Di sini ada broadcast. Nah, broadcastnya ini dia akan mencetak ya untuk memberikan kabar ke grup ke klien-klien yang lain yang sudah bergabung ke dalam grup tersebut gitu. Di sini ada exception handlingnya jikalau terjadi error. Di sini ada finally-nya if client socket in client gitu kan. Client socket yang udah bergabung jadi di client socket, dia akan berubah menjadi client saja gitu, sesuai dengan nama pengguna yang yang sudah berikan. Lalu di sini ada print info client. Nah, client dengan client socket keluar. Nah, di sini dia tidak perlu kayak program ini ngebaca program ini ngebaca kayak wah, klien dengan soket sekian ini udah keluar nih gitu. Dia nggak perlu gitu. Dia akan membaca kayak wah, si A udah keluar gitu. Di sini ada broadcast, dia akan memberikan info terhadap grup tersebut ya kan, ke klien-klien yang lain bahwa ini sudah keluar. Nah, di sini ada delete client. Nah, jikalau klien tersebut sudah keluar. Nah, klien tersebut kalau sudah keluar dia akan nge-close programnya. Nah, di sini ada fungsi main yaitu server socket bin. Nah, server socket yang saya gunakan ini dia akan masuk ke localhost, yang dimana localhost ini hanya satu laptop yang saya gunakan. Nah, jadi
klien pengguna-pengguna yang lain itu saya ngendaliin sendiri. Jika uh, apa menggunakan dua end device seperti ada dua laptop, nah di sini local ini bisa dirubah gitu menjadi IP server atau IP jaringan yang sudah terkonek sama laptop kita masing-masing gitu kan, kita masing-masing connect dengan satu wifi yang sama lah istilahnya. Di sini ada batas maksimalnya berapa, lalu di sini server akan menunggu koneksi dari klien gitu. Klien, kalau klien belum masuk, dia akan di sini aja gitu, tidak berjalan gitu. Jika kalau klien masuk, ya dia akan bekerja gitu. Di sini ada while true, ya dia akan nge-trade atau nge-trading segala macam ya. Lalu dia bisa start di sini. Lalu kita selanjutnya akan ke modul client.py. Di sini ada import socket, lalu ada import trading. Di sini ada fungsi receive message, yang dimana fungsi ini untuk menerima pesan-pesan ya kan. Misal kayak koneksi ke server terputus gitu. Misal kayak server kemungkinan sudah ditutup oleh kita, jadi klien tidak bisa masuk gitu. Terus juga di sini jika klien keluar dari server, dia akan ngeprint ini, mencetak terputus dari server. Lalu di sini ada fungsi main yang cara kerjanya sama. Lalu di sini ada klien atau program akan meminta pengguna itu untuk masukkan nama gitu kan. Nah, jadi nama yang kita masukkan itu berubah menjadi encode ya. Lalu mulai trade untuk menerima pesan dari server, dia akan menerima pesan dari server atau grup tersebut. Lalu di sini ada masukkan pesan Anda, lalu enter. Nah, kita masukkan pesan apa nih? Nah, untuk ngirim ke grup, lalu kita enter. Jika ingin keluar dari grup tersebut, kita exit saja. Maaf Bu, sebelumnya saya izin ngecas HP dulu, HP laptop karena kan sudah lowbat. Sebelumnya sebentar. Oke, lanjut. Saya ulangi lagi. Di sini akan mencetak program akan mencetak dan meminta pengguna sebagai klien ini untuk mengirimkan pesan gitu. Masukin pesan apa aja gitu kan, supaya kita bisa chatan di broadcast tersebut atau grup tersebut. Jika ingin keluar dari grup tersebut, tinggal ketikkan exit saja. Di sini ada while true. Nah kan ini kan pesan input ya kan, exit. Nah, keluar dari chat, lalu klien socket atau klien dengan socket ini mengirimkan pesan dengan tipe data string atau apapun itu. Lalu exception handling jika terjadi kesalahan. Di sini klien socket close jika klien memberhentikan keluar dari server tersebut gitu. Oke, lanjut aja kita ke CMD untuk running program tersebut. Di sini kita butuh 2 klien saja atau 3 klien sebelumnya. Oke, di sini kita runningin dulu nih servernya gitu kan. Masuk ke folder lab session dulu, session 10, lalu kita running servernya terlebih dahulu .py. Oke, sebelumnya saya akan rapiin terlebih dahulu.
ini, lalu ini, lalu nih. Di sini kan servernya nih. Nah, di sini yang ketiga CMD ini saya akan gunain sebagai klien. Kini kita masuk terlebih dahulu ke foldernya session 10. Kita masuk sebagai klien kan, .py, lalu kita masuk. Nah, program akan meminta pengguna untuk masukkan nama, ya kan. Di sini saya masukkan nama sebagai Andi. Nah, sini ada IP-nya. Ini IP localhost-nya ya, dikarenakan saya menggunakan satu end device saja gitu. Lalu kita masuk ke folder terlebih dahulu, lab session 10, lalu kita running sebagai klien .py. Nah, masukkan nama lagi kan, kita masukkan sebagai Anton. Lalu di sini sama, kita masuk folder terlebih dahulu, lab session 10, kita sebagai klien lagi py. Salah, klien.py. Nah, kita sebagai Asep deh. Nah, kita ketikan di Andi nih, si Andi ini ingin ngirimin pesan nih ke grup, ya kan, halo gitu kan misalnya. Nah, di sini kan kebaca nih, di server kebaca Andi mengirimkan pesan halo. Lalu di sini juga di klien si Anton dan si Asep itu kebaca juga gitu. Di sini juga sama halnya gitu, kalau dari Anton juga hai juga misal. Nah, akan terbaca semua ya kan, akan muncul notifikasinya. Terus juga di Asep juga sama, hai juga. Nah, dia akan muncul juga kan, semuanya terkirim pesannya ke semuanya gitu, nggak hanya ke server saja gitu. Nah, gimana jikalau kita keluar dari program gitu. Ini kita ngeluarin si Andi ya kan, tinggal ketik exit aja nih, kita ketik. Nah, terputus dari server. Nah, di sini di server membaca nih Andi keluar gitu kan, keluar dari chat grup tersebut. Nah, di sini juga kebaca, semuanya kebaca. Nah, jikalau si siapa ini Anton keluar, nah terbaca kan, semua terbaca kecuali si Andi. Kenapa dia tidak terbaca? Karena dia sudah keluar dari server tersebut atau grup tersebut, dia sudah di kick gitu dari situ, dia keluar sendiri gitu. Jadi dia tidak dapat menerima pesan-pesan yang baru gitu. Sedangkan Anton ini keluar itu setelah Andi gitu. Jadi dia pesan baru kan jadinya kan. Nah, jika lo sama nih si Asep juga keluar exit gitu. Nah, si Anton dan si Andi tidak mendapatkan pesan kalau si Asep keluar gitu kan. Yang mendapatkan pesan terus-terusan itu yaitu server tersebut ya kan. Nah, gimana cara berhentiin program? Ya udah tinggal di kelas aja. Semua tinggal kelas aja kan. Udah. Servernya akan berhenti gitu kalau kita close. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Jikalau kurang jelas atau penjelasannya kayak belibet atau seperti apapun itu, saya mohon maaf. Saya Muhammad Seni Bolansyah. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.